Coba tentang si tokoh NUGL ini, baca kitab kuning dan tanya detail Nahwu Sorofnya. Kalau bisa, kami siap jalan ngesot dari Jatim ke Papua. Ini bukan saya yang ngomong ya, Kiai dari Madura ini. Dia ini hanya modal jubah, sorban, brewok super lebat. Kami yakin 10.000%. Kami puluhan tahun kenal dia. Jadi tadi pagi itu saya dikirimi screenshot status Facebooknya Lutfi Basyori NUGL. Ngamuk-ngamuk. Cuma tidak saya bikin video tadi pagi karena kebetulan tadi pagi jadwal saya olahraga. Jadi saya olahraga dulu, jajan, pulang, habis duhur baru saya bikinkan videonya. Nah ini tulisan dari Lutfi Basyori NUGL dan Ahibba, itu organisasi terlaknat yang dilaknat oleh Allah. Lutfi Basyori menulis di Facebooknya, pengarang dan tim pengirim buku yang penuh fitnah ini kelak akan saya tuntut di akhirat dan saya tidak ridho dunia akhirat. Karena penulis dan timnya tanpa minta izin kepada saya telah berani mengirim buku penuh hasutan, kebencian dan dusta ini ke pesantren saya, sekaligus mencatut nama saya, alih-alih ilmiah, alih-alih ilmiah. Semuanya isi gosip murahan. Semua isinya gosip murahan. Buku fitnah ini sangat tidak berkualitas, karena nahwu dan sorofnya amburadul. Jadi akan saya bakar biar musnah. Status yang kedua. Jadi nanti akan ada juga sebuah komentar dari seorang Kiai Madura terhadap status Facebook Lutfi Basyori ini. Saya bacakan setelah ini ya. Kemudian saya akan memberi sedikit-sedikit respon lah terhadap status Facebook Lutfi Basyori ini. Status yang kedua dari Lutfi Basyori. Imad Banten baru berumur 49 tahun, tapi dia bersama timnya tidak punya adab sopan santun dan berani kurang ajar menghasut para kiai sepuh dengan mengirim buku hitam karangannya yang berisi caci maki, sakit hati, iri, dengki, dan penyakit hati lainnya. Contoh ringan, saat ini usia saya 60 tahun. Jauh lebih tua daripada Imad. Tentu masih banyak para kiai yang jauh lebih sepuh daripada saya. Juga dikirimi secara paksa buku caci maki karangan Imad ini. Para ulama salaf mengarang kitab untuk mencerdaskan dan membersihkan hati, serta mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan karangan Imad ini justru tambah mengotori hati para pembacanya. Lalu saya juga mendapat sebuah forwardan komentar dari seorang Kiai Madura. Beliau, Kiai Madura itu mengomentari, coba tentang si tokoh NUGL ini, baca kitab kuning dan tanya detail Nahwu Sorofnya, tanda seru 3 kali. Ini tanda seru 3 kali terus ini, konsisten. Dia di Mekah masih belajar jurmiyah dan masuk ke sifir bertahun-tahun. Karena berangkat ke Mekah tidak melalui tes ketat, tapi lewat lobi dan bilangnya hanya niat jadi hodam maksudnya ya. Bagiannya punya pu. Coba tes Imriti saja dan Fathul Mu'in suruh jelaskan Nahwu Sorofnya. Kalau bisa, kami siap jalan ngesot dari Jatim ke Papua. Ini bukan saya yang ngomong ya, Kiai dari Madura ini. Si Lutfi Basyori NUGL ini asli gak ngerti Nahwu Sorof. Hanya gayanya selangit dan menang jubah sorbannya. Coba pancing-pancing agar si Lutfi Basyori berani adu Nahwu Sorof. Melawan santri kelas ibtidak di ponpes NU saja pasti keok. Kami sudah kenal sangat lama. Ya mirip-mirip si Bohar bin Smidin. Ayo pancing-pancing. Tulisan beliau berikutnya, suruh tunjukkan ke Lutfi Basyori dengkot NUGL. Sudah ngarang kitab apa saja. Suruh keluarkan karya-karya kitab-kitabnya. Paling dia ngarang kitab kentut dan kitab tai gede-gede. Dia ini hanya modal jubah, sorban, brewok super lebat. Coba pancing-pancing agar dia berani adu baca kitab kuning. Gak usah kitab-kitab yang besar, cukup adu baca Fathul Mu'in. Nahwu Sorof cukup tes kitab Imriti saja. Gak perlu ke Alfiah Ibnu Malik, kami yakin 10.000%. Dia tasrif saja gak hafal. Kami puluhan tahun kenal dia. Agar lebih yakin dan saya tidak disangka bohong, silakan pancing-pancing agar dia berani adu Nahwu Sorof. Melawan kelas ibtidak santri ponpes-ponpes NU dijamin keok. Ayo pancing-pancing. Nah monggo, teman-teman dipancing-pancing tuh. Yang main Facebook,
pancing-pancing Lutfi Basori dengan petunjuk-petunjuk dari tulisan Kiai dari Madura itu tadi. Dan ada sebuah komentar dari postingan sebelumnya ya, di video week 5 Dana Wakaf bersama Kiai Imad dari Nafa.93. Uji kelayakan standar keilmuan bagi para ketua ormas keagamaan dari mulai Rois Am Ketum sampai ketua di bidang keagamaan membuat karya tulis bantahan tesis Kiai Imad dan DNA Dr. Sugeng sehingga umat tahu akan kedalaman pengetahuan pimpinannya. Jangan sampai kayak ketua sufi sedunia, karya bacotnya dongeng, minim literasi, kemasannya suhu, dalamannya cufu. Itu saya mendukung dan setuju juga. Itu yang orang-orang yang berpenampilan yang memberi kesan kepada masyarakat bahwa dia itu seorang yang alim, ulama begitu, itu diuji saja, dibuktikan keterampilannya, diuji dan dibuktikan kompetensinya. Selama ini kan mayoritas ya umumnya yang berpenampilan yang mengesankan dirinya ulama itu kan mung ceramah, motivasi. Ya saya menyebutnya astut-astut. Motivasi yang berpenampilan memberi kesan ulama. Coba dites, dibuktikan, diuji sesuai dengan komentar tadi atau komentar dari seorang kiai dari Madura itu, Lutfi Basori, siapa lagi itu yang menggembar-gemborkan gelar kiainya, Gus, Lora, apalagi dan gelar-gelar lainnya. Coba dites gitu. Kalau saya sendiri sih suka pembuktian di realitas. Kalau saya becus apa enggak jadi manusia, itu ada indikatornya. Becus apa enggak menjalani hidup, membangun kehidupannya, membangun dirinya, kepribadiannya. Terus saya mau mengomentari dikit lah dari Lutfi Basori ini. Lutfi Basori menulis pengarang dan tim pengirim buku yang penuh fitnah ini, kelak akan saya tuntut di akhirat, dan saya tidak ridho dunia akhirat. Iya, nanti ketemu saya di akhirat. Kan yang ngirim juga saya juga. Nanti ketemu saya aja, enggak apa-apa di akhirat. Anda nuntut saya juga akan nuntut balik nanti di akhirat. Yes, kita saling tuntut menuntut gitu. Iya, nanti di akhirat ketemu saya. Sekarang jawab dulu itu kitab dari Kiai Madidin Usman Al-Bantani. Kalau ndak setuju dia ditulis. Masalah ketemu di akhirat, nanti ketemu sama saya. Ndak usah memastikan ketika di dunia tentang akhirat itu. Kayak yang pasti-pasti aja Anda dibela oleh Allah dan saya tidak. Jangan-jangan kebalik nanti. Memangnya kalau modal performance pakaian busana terus Anda memastikan diri akan dibenarkan oleh Allah masuk surga, dan saya yang cuma seringnya pakai kaos, celana, tidak berpenampilan mentereng, dipastikan tuntutan saya kepada Allah nanti akan ditolak gitu hanya karena penampilan. Jangan-jangan ini ya, jangan-jangan Anda sing nanti ditempeleng-tempeleng. Kalau Anda menuntut adab, orang lain beradab kepada Anda, saya juga menuntut Anda beradab kepada saya atau kepada kami. Kok ya kalem aja. Memang apa salahnya kami mengirimkan hadiah kitab wakaf dari teman-teman yang berwakaf, ikut berwakaf. Kan cuma ngirim kan. Emang salah. Kalau ndak setuju ya silakan ditulis bantahannya. Kan tinggal begitu aja. Kalau
disebut ada fitnah, ada apa lagi? Ada kebencian, penuh hasutan dan dusta. Tinggal dibuktikan aja di sebelah mana ada hasutannya, ada kebenciannya, ada dustanya. Kan kitab sudah di tangan Anda kan. Ya dibuktikan aja. Tuh dibuktikan Pak Lutfi Basori, Mister Lutfi Basori ditantang Nahusorof tuh, ditantang baca kitab kuning sama Kiai Madura. Ya biasa sih kalau orang itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa uh, berargumentasi dengan baik, nggak bisa menjawab. Itu memang udah pola umum itu, bawa-bawa adab. Itu tidak beradab kepada saya gitu. Kamu tuh kok nggak beradab? Nah, sekarang pertanyaannya ya, tak bedek iya. Apa bedanya adab dengan sopan santun, dengan tata krama, dengan etika dan etiket? Nah itu bedanya tuh apa? Kan sampean yang bawa-bawa adab ya. Dan apakah yang harus beradab itu adalah manusia yang usianya lebih muda ke yang lebih tua? Hanya yang muda ke yang tua yang beradab. Yang tua kepada yang muda tidak harus beradab. Atau gimana? Itu pertanyaan dari saya tuh. Tapi tidak apa-apa. Ini membuktikan bahwa lagi-lagi memang kami mengirimkan bahkan ke Lutfi Basori, ke Ismail Holili ya toh. Yang kami kirimkan memang. Itu kan informasi konfirmasi dari pihak eksternal kan. Anggap aja begitulah. Bahwa kitab yang kami kirimkan itu memang kami kirimkan dan tiba. Ini saya tidak pakai diksi diterima ya. Karena kata Holili saya memframing tiba. Kan betul-betul tiba kan. Ya sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.